Kita tuh punya cadangan yang amat besar, tapi di pasar tuh masih stagnan. Di tahun 2024 produksinya akan meningkat. Tapi jangan lupa bahwa peningkatan produksi tidak diiringi dengan penyerapan itu kan. Kalau menurut EGS pemerintah harus hadir di situ. Halo Sobat Listrik Indonesia, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Damar Rusli, yang dalam waktu beberapa menit ke depan, kita akan diskusi tentang potensi energi gas terhadap kebutuhan listrik Indonesia. Seperti apa potensinya, seperti apa permasalahannya, kita akan bahas di meja redaksi episode 2. Setelah episode sebelumnya juga sudah kita bahas tentang bagaimana soal potensi batu bara dan permasalahannya. Hari ini saya ditemani oleh dua jurnalis andal. Langsung saja saya perkenalkan, yang pertama adalah Om Sofyan. Apa kabar Om Sofyan? Baik Om Rusli, halo Sobat Listrik Indonesia. Mantap. Kalau di sisi kiri kita ada Om Sofyan, di sebelah kanan saya juga ada jurnalis yang andal juga tentang listrik Indonesia, yang sudah tidak asing lagi mungkin bagi para pembaca listrik Indonesia. Saya langsung perkenalkan, dan saya biasa memanggilnya dengan Mas Chandra. Apa kabar Mas Chandra? Baik, Pak Rusli. Mantap. Halo Sobat Listrik Indonesia. Baik. Itu dari dua jurnalis yang memang mengawal listrik Indonesia. Listrik Indonesia persis kemarin 14 Februari 2024 genap berusia 15 tahun. Sebuah perjalanan panjang bagi sebuah penerbitan media cetak tentunya di tengah disrupsi media digital saat ini. Jadi perjalanan 15 tahun adalah langkah yang luar biasa. Dan ini adalah sebuah kepercayaan juga daripada narasumber, perusahaan terkait dengan listrik dan energi tentunya. Baik, Sobat Listrik, dimanapun Anda berada, kali ini secara khusus di episode 2 kita akan membahas tentang prospek gas yang terpantik oleh kebutuhan listrik. Seperti apa tentunya kita akan bahas kali ini, permasalahannya seperti apa, dan bagaimana menyikapi potensi gas untuk kebutuhan listrik. Untuk itu semua akan kita bahas di meja redaksi. Semua selesai di meja ini. Oke, menindaklanjuti tentang potensi energi gas, tentunya pemerintah memang sudah berniat mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi dalam negeri secara masif. Sikap ini didorong dengan adanya temuan ladang gas jumbo di tahun lalu, di 2023, yang cukup fenomenal dan cukup viral kemarin adalah ladang gas jumbo yang ada di Andaman. Itu sekitar 100 km lepas pantai Sumatera bagian utara. Itu potensinya nggak main-main, sebesar 6 triliun kaki kubik. Dengan potensi ini tentunya menjadi mendorong industri gas untuk terus berupaya memberikan kontribusinya terhadap pembangkit listrik di Indonesia. Tentunya gas ini tidak hanya untuk pembangkit listrik ya, karena kita tahu sendiri ada untuk industri, untuk transportasi, dan retail, dan rumah tangga ya tentunya ya. Nah, jadi memang, tapi kita mengerucutkan untuk diskusi ini tentang bagaimana potensi gas ini untuk pembangkit listrik. Karena memang secara beberapa pemerhati dan pengamat mengatakan bahwa ketika bicara transisi energi saat ini, tentunya gas menjadi salah satu sektor yang paling memungkinkan dan paling reasonable untuk didorong. Selain affordable, tentunya juga untuk eksplorasinya tidak selama panas bumi. Pada edisi 96 kemarin, yang tepat juga kita rilis pada 14 Februari lalu, kita mengangkat tentang prospek gas terpantik kebutuhan listrik. Dan yang menjadi covernya adalah Presiden Direktur PT PLN Energi Gas, Bapak Muhammad Riza Afiandi. Dan kebetulan saya juga yang mewawancara beliau. Ini ada menarik juga sih apa yang dikatakan beliau. Tapi ya menarik dong, dari oleh-oleh dari industri ya, Chandra ya. Apa nih kita pengen tahu nih? Ya. Karena usahanya kalian energi primer ya? Betul. Jadi memang PLN Energi Gas ini sebenarnya entitas baru, Pak. Jadi entitas baru yang
Oktober 2023 kemarin secara resmi diperkenalkan ke publik, dan ini merupakan cucu dari PLN Persero, anak usaha dari PLN Energi Primer Indonesia. 2 Oktober 2023 kemarin. Tentunya ada satu alasan kenapa kok akhirnya PLN Energi Gas ini lahir. Padahal sebelumnya kita tahu bahwa ini betul. Skop bisnisnya. Iya, tadinya dia adalah PLN gas dan geotermal. Apakah gas lebih seksi dari geotermal atau gimana? Nanti kita akan temukan jawabannya di diskusi kali ini. Tapi memang satu hal yang saya ingat ya, apa kata Pak Riza itu, bahwa memang ada beberapa alasan. Tapi yang pasti dia bilang bahwa memang penemuan gas-gas jumbo memantik juga gitu. Kenapa akhirnya PLN memfokuskan dirinya ke energi gas. Selain daripada alasan geotermal memang cukup lama eksplorasinya. Itu membutuhkan 10 tahun. Dan tahun ke-11 baru bisa berproduksi. Nah ini kalau gas mungkin cuma separohnya aja. Langsung cuan tuh. Langsung cuan, kayaknya sih begitu. Seksi untuk investor ya. Nah untuk investor juga begitu, betul. Nah kalau kita bicara soal investor atau investasi, tentu yang saya ingat juga Pak Riza bilang tentang gasifikasi ini justru membuka peluang bagi investor masuk. Bahwa Program gasifikasi itu ya. betul, bahwa banyak sekali peluang-peluang yang bisa diambil oleh investor-investor. Cuman memang sampai saat ini belum banyak memang yang melirik ini gitu. Bahwa sebenarnya banyak peluang-peluang bisnis yang terbuka akibat ada gasifikasi itu sendiri. Selama ini kita tahu bahwa misalnya gasifikasi ini kan selalu melalui piping ya, jalur pipa ya. Jalur pipa. Padahal ada juga jalur-jalur lain karena Indonesia ini kan kepulauan, negara maritim. Sementara upaya-upaya PLN untuk mengganti dieselisasi ke gas itu kan membutuh pengiriman gas. Lagi pembangkit yang di remote area ya. Di remote area yang daerah-daerah terluar itu. Nah, itu yang akhirnya membuka juga peluang untuk perusahaan-perusahaan pengiriman ya, pelayaran untuk membawa gas-gas itu ke daerah-daerah yang membutuhkan untuk mengganti PLTD itu. Jadi memang kalau bicara tentang PLN Energi Gas, memang betul dia entitas baru, secara namanya baru, tapi sebenarnya eksistensinya sebenarnya udah lama, gitu. Jadi mereka sudah memetakan sendiri, akhirnya geotermal dikembalikanlah ke induk, ke PLN Persero tentunya. Tapi yang itu baru cerita dari PLN Energi Gas. Tentunya banyak sekali cerita tentang gas ini, terutama dari sisi regulator. Nah, Mas Chandra ini kan kemarin yang saya tahu dia wawancara dengan SKK Migas sebagai regulator, sebagai penentu juga ya. Bagaimana energi gas ini bisa memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pembangkit listrik di Indonesia. Seperti apa, Mas Chandra? Terima kasih nih Pak Rusli, Pak Sopyan, teman-teman listrik Indonesia nih, sobat listrik Indonesia. Memang akhir-akhir ini gas itu lagi viral ya. Oke gas itu lagi viral ya. Iya betul Pak Rusli. Jadi pada awal tahun kemarin SKK Migas itu kan mengadakan konvers ya. Kebetulan saya hadir di sana dengan rekan saya Mas Akmal. Di konvers itu memang membahas secara komprehensif lah. Tapi di sini saya melihat ada sesuatu yang menarik menurut saya yang saya akan tulis waktu itu kan, yaitu saya mengambil angle soal investasi hulu. Hulu ya? Iya, investasi hulu. Nah, SKK Migas menyatakan bahwa investasi hulu itu di tahun 2023 ini kita naik signifikan dibanding tahun lalu, Pak Rusli. Ya. Sekitar 13%. Apa tuh triggernya tuh? Naik sekitar 13%. Triggernya ya mungkin karena banyak penemuan-penemuan cadangan baru itu, ya kan? Karena dari SKK Migas mencatat bahwa ada giant discovery atau sumur besar yang kita punya nih, yang Indonesia punya, dan itu termasuk 5 sumur migas terbesar di dunia, yaitu Gengnot sama Layaran kalau tidak salah ya.
Tapi jadi soal Pak Rusli, Pak Sofian, bahwa investasi hulu migas itu khususnya gas ya, kita ngomongin gas ya, itu penyerapannya tidak signifikan seperti itu. Hanya kemarin saja naik 2%-an, tetapi untuk penyerapannya masih belum optimal. Oke. Hal itu pun dikonfirmasi juga salah satu deputi di SKK Migas, deputi komersialisasinya, waktu usai konvers kita doorstop sebentar, beliau menyatakan bahwa memang kita tuh punya cadangan yang amat besar, tapi di pasar tuh masih stagnan, masih dikatakan stagnan, seperti itu. Harus Itu baru 2% ya, penyerapannya ya. Padahal sebenarnya kan penyerapannya itu nggak sampai 2%. 2% itu tuh produksinya. Produksinya sekitar 2%. Penyerapannya itu sekitar 1%. Oke. Berarti mungkin karena belum ada pertumbuhan market ya di tahun itu ya. Artinya gas ini belum jadi pilihan utama ya. Boleh dibilang karena penyerapannya sangat rendah sekali. Iya, iya. Ya oleh sebab itu mungkin ya pemerintah coba mendorong atau itu untuk membangkitkan melalui gasifikasi mungkin ya. Itu yang kita harapkan akan memberikan suatu peningkatan dari penyerapan gas itu. Mungkin Om Rusli sama Mas Chandra seperti itu mungkin. Oke, ini kan menarik ya soal SKK Migas ya. Dari beberapa angka-angka tadi disebutkan. Kira-kira apa sih yang ditawarkan oleh SKK Migas supaya gasnya ini sendiri bisa terus dorong naik penggunaannya atau pemanfaatannya gitu? Yaitu menggandeng investor-investor besar dunia, dan juga betul apa yang dikatakan oleh Pak Sofian bahwa ini kan tidak bisa satu pihak yang jalan, karena infrastruktur juga dibutuhkan bagaimana bisa untuk menyerap itu. Dan positifnya adalah bahwa SKK Migas itu yakin mereka di tahun ini menargetkan produksi migas itu naik gitu loh. Produksi naik. Kalau tahun 2003 kan 2023 itu kan sekitar tadi 13% ya. Atau katakan kata SKK Migas itu kenaikannya itu di atas rata-rata produksi migas global gitu kan. Nah, kalau tahun ini mereka menargetkan sekitar 10% untuk produksi. Seperti itu, Pak. Oke, itu menarik apa yang dibilang Mas Chandra bahwa SKK Migas ini memang cukup optimis bahwa di tahun 2024 produksinya akan meningkat. Tapi jangan lupa bahwa peningkatan produksi tidak diiringi dengan penyerapan itu kan banyak hambatan-hambatan sih. Nah, itu yang saya mau tanya dari sebelah kiri saya nih, Om Sofian. Khusus melihat hambatan-hambatan. Hambatan katanya juga arus investasinya masih rendah di industri gas, seperti apa? Kabarnya Om Sofian kemarin wawancara dengan Ketua IGS ya, Indonesia Gas Society. Ya, betul. Nah, ini kan di dalam situ kan pasti banyak pengusaha-pengusaha tentang industri gas ya tentunya. Oke, untuk lebih jelasnya kita simak cuplikan wawancara berikut ini. Dukungan dari pemerintah, karena kebijakan energi saat ini ya tentunya sangat ditunggu oleh pelaku industri. Seperti contoh sekarang ada aturan yang dibuat oleh pemerintah, contohnya HGBT, harga gas bumi tertentu. Nah, ini juga memang mendorong di sisi downstream, tetapi di satu sisi belum secara fair mendukung juga sisi midstream dan sisi upstreamnya gitu. Makasih Om Rusli. Memang saya kebetulan berkesempatan untuk mewawancarai IGS ya sebagai satu asosiasi yang membawai beberapa perusahaan-perusahaan yang berkecimpung di bisnis gas seperti itu. Ya, kalau IGS sendiri atau Indonesian Gas Society ini sangat menyambut baik atas temuan-temuan itu yang tadi Mas Chandra bilang Giant Discovery. Itu bahkan kalau menurut IGS itu sendiri itu merupakan sejarah baru buat Indonesia ya. Baru. Kenapa tuh disebut sejarah baru? Dengan kapasitas yang besar seperti itu ya adalah bagian dari cadangan Indonesia untuk menggunakan gas lebih masif lagi seperti itu, bagian dari segitu. Tapi di lain sisi IGS itu
menilai ya bahwa ada beberapa faktor terkait dengan penemuan gas di samping juga menyambut baik ya. Dengan wawancara dengan Arif Mulya Asof ya sebagai Chairman Indonesian Gas Society, IGS itu melihatnya ada beberapa faktor yaitu dari sisi produksi, kemudian juga dari sisi konsumen domestik, kemudian infrastruktur dan distribusi, serta kebijakan energi itu sendiri. Oke, Om Sofyan, menarik sekali penjelasan tentang IGS tadi ya, Indonesia Gas Society. Tentunya dengan potret yang seperti Om Sofi bilang barusan, perlu adanya terobosankah? Perlu adanya manuverkah? Atau konklusinya seperti apa melihat peta permasalahan gas yang seperti saat ini gitu? Kalau menurut EGS itu pemerintah harus hadir Om di situ. Nah, di situ harus hadir karena juga pemerintah punya kepentingan untuk melakukan transisi energi, ya seperti yang tadi kita diskusikan bahwa pembangkit, kemudian juga untuk transportasi juga seperti itu. Oke, ini menarik juga ya bahwa IGS juga harus berkontribusi, harus memiliki perannya secara tight ya, artinya dia harus benar-benar memperjuangkan itu gitu. Karena anggotanya sendiri juga adalah perusahaan-perusahaan di industri gas. Ya kan? Nah, ini kalau dari IGS ya kan yang memang dia khusus perusahaan gas, ya kan. Nah, Mas Chandra juga mewawancarai juga asosiasi ya, Aspermigas ya, asosiasi perusahaan minyak dan gas. Nah, ini kan sebenarnya mirip-mirip ya, tapi tentu memiliki potret yang berbeda menurut saya gitu. Karena ini migas, ya, minyak dan gas, tapi tentunya sektor gas juga jadi perhatian khusus. Seperti apa tuh? Ya, banyak menyambung dari Pak Sofyan tadi, Ya. saya akhirnya mewawancarai Ketua Komite Investasi Aspermigas, Pak Mursi Rijal. Oke. Ya, nah, di situ ternyata salah satu hambatannya bukan hanya infrastruktur nih, tetapi juga soal regulasi yang membuat para investor itu was-was gitu loh. Oke. Jadi kayak tidak ada ketidakpastian regulasi yang kerap kali gonta-ganti, yang seperti kita tahu lah, pemimpin kita ganti, nanti regulasinya pun ikut ganti. Ya. Kita kan ganti ya. Iya. Padahal kan potensi kita besar sekali ya. Iya. Besar itu. Nah, yang digarisbawahi adalah bahwa regulasi soal perpajakan sebenarnya Pak. Oh, perpanjang? Iya, karena sudah tidak, menurut Pak Mosen ya, sudah tidak ada lagi yang namanya assume and discharge itu ya. Oke. Jadi ini yang membuat khawatir para investor gitu Pak. Jadi ini bisa aja kalau itu dihilangkan, pajak-pajak lain akan muncul gitu loh. Seperti itu. Oke, ini menarik ya, dua asosiasi yang sama-sama bicara gas tapi potretnya sedikit berbeda ya. Bahwa dari sisi Aspermigas justru menekankan tentang pentingnya regulasi yang pro terhadap investor ya, pengusaha ya. Kalau dari IGS adalah menekankan tentang pentingnya pemerintah juga ikut mendorong kemajuan infrastruktur gas itu tadi. Betul. Sendiri ya. Oke, itu kan menarik ya Mas Chandra bahwa terkait dengan kepastian investasi, kepastian hukum menjadi instrumen yang penting untuk mendorong industri gas ke depannya. Saya mau mengutip apa yang dikatakan oleh Dr. Kurtubi, salah satu pengamat energi yang juga mantan politisi juga. Ya. Saya wawancara beliau bahwa di tengah euforia penemuan ladang gas jumbo tersebut, justru Kurtubi tergelitik untuk menyoroti ketidakpastian hukum di sektor migas itu sendiri. Dia bilang begini, sektor migas mengalami ketidakpastian hukum akibat kehadiran Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 yang justru mencabut undang-undang yang sudah sesuai dengan pasal 33 UUD 45 itu katanya. Justru dia melihat bahwa seharusnya yang berhak mengembangkan cadangan gas yang besar yang ditemukan oleh investor hulu gas itu perusahaan negara. Perusahaan negara yang dibentuk dengan undang-undang yang disebut Pertamina. Itu undang-undang yang terdahulu sebenarnya. Tapi kan pertanyaannya, apakah negara sanggup untuk mengelola sedemikian besar? Dari pertanyaan lanjutan, Pak Kurtubi tergelitik untuk dia bilang bahwa
cabut undang-undang migas, gitu. Nah, menyangkut ini juga, sebelum saya masuk ke Om Sofyan, saya juga wawancara dengan Roy Sembel, pakar ekonomi keuangan. Jadi saya wawancara beliau, ini juga dia juga melihat bahwa optimalisasi gas itu harus memperhatikan soal supply chain itu. Roy berpendapat bahwa gas ini tergolong energi bersih, maka ada peluang besar Indonesia akan mendapatkan investor di Green Fund. Dia bilang, pintu masuknya lebih terbuka, itu akan menguntungkan Indonesia katanya. Nah, dia lihat karena memiliki keekonomian yang tinggi dan tingkat emisi yang rendah, maka guna mendukung pengembangan energi bersih, LNG dipergunakan untuk pengembangan logistik dan infrastruktur energi yang salah satunya lewat pengelolaan Floating Storage and Regasification Unit atau FSRU yang berfungsi mengubah LNG menjadi gas. Tadi kita udah singgung soal bagaimana regulasi tentang upaya untuk mendorong industri gas di Indonesia. Tapi kita belum singgung soal teknologinya nih, karena seperti yang tadi kita bahas bersama bahwa sebenarnya ada permasalahan juga di infrastruktur. Bagaimana soal supply chain-nya sendiri gitu. Nah, mungkin Om Sopi bisa kasih gambaran ke kita nih, kan Om Sopi juga wawancara dengan satu perusahaan ya, CNG ya. Seperti apa tuh? Ya, makasih Pak Rusli. Ya, memang terkait dengan kesiapan infrastruktur itu sendiri ya, memang untuk jaringan gas itu mutlak diperlukan ya. Tapi memang ya, terkait dengan kepulauan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, itu kan ada tantangan sendiri. Ya. Salah satunya yang sudah dikemukakan oleh Mas Chandra, bahwa memang itu ada satu teknologi untuk mendistribusikan gas melalui floating storage ya, yang seperti yang tadi sudah dijelaskan Mas Chandra, ya, wawancara dengan narasumbernya. Nah, CNG juga ada satu perusahaan ya, yang coba memberikan solusi terkait dengan misalnya ini bukan antar pulau nih Om, tapi memang ada satu wilayah yang belum memiliki infrastruktur distribusi gas. Ya, misalnya kan di Pulau Jawa. PT Citra Nusantara Gemilang Tbk atau CNG ini coba fokus untuk melakukan pendistribusian gas ya, terkait dengan supply chain tadi. Melalui teknologi tracking seperti itu ya. Di sana, di mana kalau misalnya di Pulau Jawa itu kan memang di utara, sebelah utara Pulau Jawa ya, di sana ada sumber gas, kemudian juga infrastruktur sudah tertata rapi karena ada demand, kemudian ada supply itu baik. Jadi infrastruktur sudah lebih baik lah dibanding di sebelah sisi tengah dan selatan Pulau Jawa nih Om. Nah, CNG hadir untuk mendistribusikan kebutuhan gas khususnya untuk retail, industri, dan transportasi untuk memenuhi kebutuhan itu. Sehingga mereka menggunakan satu sistem angkutan ya, atau transportasi untuk gas, khususnya gas untuk CNG itu sendiri. Kebetulan namanya juga sama. Nah, seperti Om. Seperti itu Om Rusdi, memang ini kita perlukan untuk menjawab tantangan ketiadaan infrastruktur jaringan gas seperti itu Om Rusdi. Nah, untuk lebih jelasnya memang ada nih wawancara saya dengan beliau, ada seperti itu. Boleh kita dengerin kali ya? Boleh, siap ya. Seperti apa wawancaranya Om Sofyan dengan ya, dengan Andika Purwonegoro selaku Direktur Utama PT Citra Nusantara Gemilang Tbk. Jadi memanfaatkan kalau saat ini kita beroperasi itu masih menggunakan gas yang berasal dari pipa transmisi utama itu Pak. Jadi masih di Jawa Barat, Jawa Timur itu kan masih dari harga beli dari grup kita juga PT Bayu Buana Gemilang itu kan juga seperti PGN ya. Jadi dia beli dari sumur, kemudian plus ada tol fee-nya, kemudian baru kita beli, kita proses. Nah, itu kita distribusikan ke pelanggan yang tidak dapat menikmati gas alam. Jadi pelanggan kami itu mengkonversi bahan bakar selain gas alam seperti BBM dan LPG, Pak. Nah, itu kan harganya di sisi lain karena fluktuasi dan harganya juga sangat mahal. Jadi mengkonversi itu sehingga beberapa pelanggan kami menikmati penggunaan gas alam yang lebih efisien,
gitu. Nah, di hal itu juga nanti berdampak kepada pemakaian LPG yang non subsidi ya Pak, karena kan itu impor. Artinya itu yang dibilang oleh Pak Riza di awal yang saya katakan bahwa PLN Energi Gas justru dengan adanya regasifikasi ini membuka peluang bagi investor termasuk di sektor pengiriman. Ya, baik dari tracking, pelayaran. Nah, ini membuka. Bahkan kabarnya juga PLN Energi Gas juga sedang menjajaki dengan perusahaan Korea untuk menyiapkan kapal khusus untuk pengiriman. Itu. Jadi Pak Riza waktu itu bilang sama saya gitu, dia bilang bahwa ini membuka peluang bagi pengusaha lokal atau investor yang ingin masuk ke bisnis ini. Gitu. Berarti ke depan pembangkit-pembangkit tenaga gas itu akan digenjot ya kemungkinan oleh PLN ya. Karena memang potensinya besar. Karena memang kalau secara prinsip kalau gas itu udah di lifting ya udah ditarik itu emang harus segera disalurkan dan digunakan. Itu beda case-nya dengan minyak. Bisa disimpan di storage. Bisa disimpan, tapi gas nggak bisa, nggak seperti itu. Selain itu juga Om terkait dengan dukungan pemerintah yang tadi sempat kita singgung ya terkait dengan pembangunan infrastruktur, ada solusi tadi yang kita sudah diskusikan ya melalui teknologi. Tapi pemerintah juga berkomitmen terkait dengan apalagi gasifikasi dan sebagainya. Saya kebetulan itu mewawancarai Dirjen Minyak dan Gas, seperti itu. Ya, bahwa Kementerian SDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas berkomitmen untuk hadir ya, untuk menjawab tantangan keterbatasan infrastruktur jaringan gas. Di tahun 2024 ini pemerintah juga akan membangunlah beberapa jaringan pipa gas ya dan sebagainya. Ini untuk salah satu mendukung dari transisi energinya seperti Mas Chandra bilang bahwa itu adalah gasifikasi untuk memperlancar aja untuk kemudian itu. Kemudian juga terkait dengan regulasi juga pemerintah saat itu kalau menurut Pak Dirjen Migas itu terus akan berbuat ya untuk menciptakan iklim yang lebih menarik lah bagi investor. Seperti itu aja teman saya. Oke. Ini kayaknya sudah lengkap informasi yang kita bahas ya bahwa untuk bisa lebih lengkapnya bisa teman-teman memiliki majalah listrik Indonesia ya. Iya. Edisi 96. Edisi 96 yang memang kita mengangkat tentang prospek gas terpantik kebutuhan listrik. Dengan cover story-nya adalah PLN Energi Gas. Gitu. Mungkin sebelum kita closing, saya ingin pendapat dulu dari para jurnalis senior yang memang sudah turun melakukan riset dan wawancara langsung dengan narasumber yang berkompeten tentang potensi dan permasalahan energi gas di Indonesia saat ini. Mungkin dari Om Sofyan, kira-kira dari semua yang Om Sofi wawancarai, apa sih benang merahnya yang bisa diambil dari problem ini? Gitu? Kalau menurut saya memang cadangan itu kita punya Om, ya kan? Kita temukan terbukti ya, Giant Discovery kita sudah punya. Tapi memang seperti yang tadi kita bilang ada berbagai tantangan ya, seperti infrastruktur, kemudian juga regulasi yang lebih berpihak lah kepada industri gas ini sendiri ya. Karena tujuan kita sama-sama adalah menciptakan peningkatan demand terkait dengan gas. Karena seperti yang kita diskusikan bahwa gas itu lebih murah dibanding dengan minyak ya, dan lebih bersih. Khususnya adalah lebih bersih itu Om. Coba melihatnya adalah bahwa memang pemerintah harus hadir Om di sini hadir khususnya adalah membuka iklim yang lebih berpihak lah pada industri gas atau perusahaan-perusahaan yang berkecimpung di gas ini Om, agar kita bisa mempercepat atau mengakselerasi penggunaan gas sebagai salah satu solusi pemerintah melakukan transisi energi. Seperti aja sih Om. Sepakat saya, pemerintah memang harus cawe-cawe untuk mendorong pemanfaatan energi gas di Indonesia ya. Oke, Mas Chandra, apa nih kira-kira benang merahnya dari semua narasumber yang Mas Chandra temui di lapangan? Ya, kalau industri gas kita ingin maju, ingin tumbuh, regulasi, infrastruktur juga harus digas. Ya, setuju itu. Gaspol ya. Kalau kita boleh berhayal nih, kelak gitu ya. Kita kan punya cadangan banyak ya penemuan baru gitu kan.
Nah, kalau kita boleh berhayal ya, ke depan Indonesia mungkin gak sih bakal seperti Middle East gitulah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kalau secara serius dikelola, ya. Betul. Secara apa tuh? Ya mungkin nanti biar orang-orang yang berkompeten untuk bicara itu gitu. Khususnya ini kan ini pemilu sudah ini kita Pemilu udah berharap selesai. ini bisa lebih oke lah ya. Iya. Terlepas dari siapa pemenangnya Om ya. Iya. Apa nih harapan dari Nah, Om sendiri Pak Rusli nih? seperti apa? Kalau saya melihat begini ya, bahwa seperti yang dikatakan di awal bahwa penemuan ladang-ladang jumbo ini membuka peluang yang lebar, nggak hanya investor asing, tapi juga investor lokal. Investor lokal sangat-sangat, cuman memang belum banyak dilirik. Mungkin karena permasalahan yang tadi kita bahas, misalkan peraturannya belum jelas, secara hukum juga, misalkan pajak apa segala macam, itu yang memang harus dibenahi. Pemerintah harus cawe-cawe soal itu. Tapi yang penting juga bahwa saya melihat bahwa energi gas ini bukan hanya sebatas kebutuhan untuk industri, tapi persoalan gas ini juga menyangkut soal ketahanan energi nasional. Ini kita bicara ketahanan energi nasional gitu. Jangan tiba-tiba kita semua bertransisi gitu tanpa ada persiapan yang jelas gitu. Sementara kita tahu bahwa transisi energi menggunakan renewable energy itu membutuhkan modal yang besar gitu kan. Nah, untuk mencapai transisi yang full renewable, ada gas yang bisa kita jadikan. Gas merupakan jembatannya, setuju. Sepakat itu. Ya kan? Selain bersih, dia juga affordable. Begitu yang saya tangkap dari isu energi di edisi kali ini. Luar biasa. Gitu. Baik, kalau gitu terima kasih kepada jurnalis senior Om Sofyan dan Mas Chandra yang sudah berbagi di meja redaksi kali ini, yang pastinya meja redaksi episode 2 ya. Episode 2 yang secara khusus membahas tentang energi gas. Baik. Ada bocoran sedikit gak nih? Apa tuh? Episode ketiganya itu apa ya? Tim riset dari Majalah Listrik Indonesia sedang menggodok ini tentang industri EPC. Oh ya. Bahwa ini juga terpantik dengan niatan pemerintah untuk melakukan hilirisasi di bidang energi, ditambah lagi dengan rencana juga pemerintah untuk mencapai net zero emission, transisi energi. Jadi memang peran daripada industri EPC untuk mengembangkan pabrikasi maupun segala hal yang mendukung terciptanya proses memproduksi daripada transisi energi sendiri, peran EPC dibutuhkan. Menurut saya memang lebih menarik itu yang infrastruktur yang EPC itu Om. Sebab kita gas lagi kan, mosok gas terus ya kan, gitu ya. Ya kan, biar kita kasih inilah ya, ada warna. Ada jeda ya. Ada warna. Baik, terima kasih Sobat Listrik Indonesia dan penonton meja redaksi. Pantau terus, ikuti terus perkembangan listrik dan energi yang kami beritakan, informasikan melalui meja redaksi. Karena di meja redaksi inilah semua selesai di meja ini. Terima kasih.